yang satu guna saja ya. Pemberian yang diberikan di dalam sifat satwika guna, tadanam satikam smritam. Dana yang seperti itu dipahami sebagai dana atau donasi yang di dalam sifat kebaikan. Yang bagaimana? Dattavyam iti danam, dana yang diberikan sebagai kewajiban. Jadi tidak menganggap itu sebagai pemberian, tetapi sebagai kewajiban. Wajib kita mengaturkan. Jadi tidak ada beban kan? Wajib dan plus diate yang diberikan anupakarine tanpa pamrih. Diate kita memberikannya, mengaturkannya tanpa pamrih. Selain kita mengaturkannya, memberikannya dalam kesadaran, itu kewajiban. Seperti kita wajib menyekolahkan anak kita, wajib memberi makan anak kita. Kita tidak merasa memberikan, ya seperti itu. Donasi atau persembahan pemberian yang diberikan dalam kesadaran sebagai kewajiban, dan kedua tanpa mengharapkan pamrih. Lalu ada persyaratan lain lagi, diberikan tepat waktu desa Kalapatra. Sudah tahu desa Kalapatra nih. Nah, yang demikian itu donasi yang dikategorikan dalam sifat satwa guna. Nah, kita mulai belajar bagaimana kalau kita berdana punya. Ya, ketulusan ada di sana tanpa mengharapkan pamrih, dan lakukan sebagai itu kewajiban kita kok. Tapi desa Kalapatranya pikir, misalnya di perempatan jalan sekarang ada aturan, tidak boleh memberikannya kepada pengemis yang di traffic light. Nah, itu jangan kita lakukan, jangan melawan pemerintah. Walaupun kita tulus ya memberikan kasihan pada mereka ini, tapi kita melawan pemerintah. Kapan pemerintah membuka lagi, aturannya diperbaiki, ya kita lakukan, sesuaikan diri ya. Nah, dana pemberian itu kedengarannya mudah, tapi sesungguhnya dia itu sulit dilakukan. Mengapa dia sulit dilakukan? Karena kita akan merasa ada yang keambil dari kita. Kalau ada sesuatu, kita merasa keambil ya, kita merasa kehilangan, kekurangan. Karena sifat kita itu lebih banyak sifat menerima, mengambil, bukan diambil. Jadi tidak gampang melakukan dana. Dan dana itu atau donasi itu ya dipuja-puja di dalam kitab suci kita, diagung-agungkan. Dan ada tokoh-tokoh banyak yang terkenal yang dana, orangnya Dani, orangnya dinamakan Dani. Ada yang nama Pak Dani di sini? Pak Dani artinya donatur yang baik. Nah, itu bisa kategorikan Dani. Bu Dani. Yang terkenal sangat banyak raja-raja zaman dulu, khususnya ada sampai raja yang segalanya didanakan, sampai beliau itu menjadi pemulung apa namanya? Pemunuh, kan pengemis. Raja tidak mengemis. Munuh. Ya, jadi pergi ke sawah-sawah ladang, orang kan panen, ada tersisa biji-biji padinya. Nah, itu yang diambil-ambil. Kemudian beliau masak. Itu yang kemarin saya ceritakan kan. Terus begitu mau siap-siap makan untuk 4 orang anggota keluarganya, beliau raja, permaisuri, putra dan menantu.
Begitu siap-siap makan, yang dapat sedikit-sedikit, tiba-tiba ada Brahmana datang, minta-minta. Nah, bagian raja dikasih Brahmana. Begitu mau menikmati berempat lagi, datang yang lain gitu. Sampai semuanya didanakan. Beliau hari itu berempat berpuasa. Begitu banyak sekali, sangat banyak contoh-contoh. Tapi saya ingin menekankan satu contoh. Satu contoh itu adalah raja keturunan raksasa. Artinya bukan Brahmana, bukan yang level lain ya, bukan gotranya raksasa Asura. Raja Bali namanya. Beda dengan Bali yang Wanara ini ya. Sugriwa Subali. Beda, bukan niki raja raksasa Bali. Raja ini memberikan apa saja diminta oleh Brahmana ya, diberikan. Nah itu Wisnu datang menjelma menjadi Wamana, avatar kan, menjadi Brahmana kerdil. Bukunya agak sana ya. Brahmana kerdil. Sudah diketahui itu Brahmana itu Wisnu yang akan mengalahkannya. Tapi tetap aja diberikan apapun yang diminta. Itu raja raksasa yang seperti itu. Terus yang satu yang terkenal adalah Karna. Ini Karna. Ya, karena pewayangan yang memihak Kaurawa, padahal saudara dari Pandawa. Terkenal, sangat terkenal. Sehingga namanya diberikan Danawira. Danawira artinya dia yang hebat dalam donasi. Sebagai putra dari Dewa Surya. Satu kali ini ada cerita. Cerita ini hanya cerita bikinan yang untuk menjelaskan pelajaran. Itu namanya Dristanta. Jadi